Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Pada hari ini kita masih diberikan kesehatan hingga masih mampu melaksanakan puasa Ramadan di tahun 1442 Hijriah ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan, barokah fi syahri Ramadan, insya Allah. Sehubungan dengan puasa yang sudah kita lakukan, tentu seseorang mengidamkan keberhasilan di dalam melakukan puasa. Tentu ada kriteria-kriteria, karena sejak awal bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memfirmankan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Maka sesungguhnya tujuan bertakwa itulah yang menjadi tujuan akhir dari pelaksanaan puasa kita kali ini. Imam At-Tabari ketika memberikan syarah kriteria takwa yang dimaksud adalah beliau merujuk kembali kepada firman Allah, salah satunya di ayat awal suratul Baqarah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itulah di antara kriteria keberhasilan puasa. Yang pertama adalah puasa hendaknya menjadikan Al-Qur'an menjadi teman kehidupan kita. Ya, kita baca melalui tilawah, kita senandungkan, kita fahami maknanya, dan kita amalkan. Karena itu syahrul Ramadan salah satunya menjadi syahrul Quran, bulan di mana Al-Quran senantiasa bersanding dengan kita. Yang kedua, bahwa kriteria keberhasilan seorang yang berpuasa adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, senantiasa mengimani yang gaib. Bahwa puasa melatih kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi setiap amal hambanya. Karena tidak ada setiap langkah yang kita lakukan, bahkan setiap detak jantung yang berdebar, berdegup dalam hati kita senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan sesuap nasi, setetes air pun kita tidak berani meminumnya karena kita sadar, kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita sekalian. Dan inilah salah satu kriteria keberhasilan puasa, menciptakan orang-orang yang yu'minuna bil ghaib, percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat sebagai utusan yang Allah perintahkan untuk mengawasi seluruh kehidupan kita. Yang kedua, yang ketiga, wa yuqimunas shalah, mendirikan salat. Bagi kita yang mungkin selama sebelum Ramadan agak jarang pergi ke masjid, jarang berangkat ke musola, bahkan mungkin karpetnya masjid berwarna apa, kita pun tidak sadar. Maka sesungguhnya Ramadan melatih kita untuk senantiasa berinteraksi dan beribadah secara intensif di masjid. Setiap langkah seseorang menuju masjid, langkah pertama diampuni dosanya, langkah kedua akan diangkat derajatnya. Kalau 100 langkah kita menuju ke masjid, maka sesungguhnya ada 50 kali kita diampuni dosa kita, 50 kali kita diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat tarawih yang kita lakukan, qiyamul lail yang kita rutinkan menjadi bagian dari bagaimana upaya kita untuk bisa yuqimunas shalah, mendirikan salat, karena salat adalah bagian dari amal perilaku yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali dalam kehidupan kita. Awwalu ma yuhasabuhu bil abdu yaumal qiyamah as-salah. Hal pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Dan Ramadan menjadikan kita terbiasa berinteraksi dengan Allah melalui salat. Wasta'inu bis sabri was salah. Dan yang ketiga adalah wa mimma razaqnahum yunfikun, menginfakkan apa yang Allah berikan anugerah itu kepada kita. Hari ini kita berpuasa, ya, selama sekitar 12 sampai 16 jam kita berpuasa.
Kita sudah persiapkan kapan kita akan berbuka, kapan kita akan sahur. Tetapi ada orang-orang yang jangankan waktu berbuka, waktu sahur pun kapan akan ia akhiri, dia pun tidak akan bisa memastikan. Karena itu ketika seseorang berpuasa, lalu dengan puasanya ia lakukan, dan rasa dahaga dan lapar pun ia rasakan, ia menjadi sadar, muncullah rasa empati, rasa berbagi, rasa kedermawanan dia untuk berbagi pada sesama. Karena betapa melihat orang yang lapar, sakit dan susahnya orang lapar ia rasakan, maka akan tumbuh kepekaan sosial, akan tumbuh semangat berbagi, semangat untuk berinfak, berzakat, dan bersedekah. Karena itulah, semoga para pemirsa sekalian, Allah melimpahkan kepada kita barokah di bulan Ramadan. Barokah dengan makna kathratul khair wa thubutuhu, banyaknya kebaikan dan langgengnya kebaikan itu ada pada diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, memberikan anugerah kita barokah di bulan Ramadan. Terima kasih, semoga Allah merahmati kita sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.